Halo, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya mau bahas satu tempat ziarah umat Katolik di Medjugorje. Di sini pernah ada penampakan Bunda Maria pertama kali pada tahun 1981. Kami mengakses Medjugorje dari kota Split yang ada di Kroasia. Tiba malam hari di Medjugorje, kami langsung check-in di penginapan Pansion Maroi Pavo. Tadinya saya agak ragu untuk memilih Pansion Maroi Pavo ini karena ini bukan hotel, tapi ini merupakan rumah penduduk atau homestay yang disewakan ke pengunjung. Tarifnya memang lebih murah dibandingkan hotel-hotel pada umumnya, untuk 2 malam sekitar 50 euro. Tapi ternyata penginapan ini sangat bersih, rapi, tenang, aman, dan sangat teratur. Jadi tarif 50 euro untuk 2 malam itu termasuk ekonomis dan cukup ramah bagi kantong. Keesokan paginya, kami tidak mau buang-buang waktu lagi dan langsung menuju ke Katedral Sint-James. Katedral Sint-James ini merupakan katedral pusat yang ada di Medjugorje. Biasanya orang-orang yang berziarah ke Medjugorje berkumpul dan datang ke Katedral Sint-James ini. Katedral Sint-James ini cukup ramai, bahkan sampai malam hari pun masih terlihat keramaian di sekitar Sint-James. Dari penginapan saya menuju ke Katedral Sint-James ini hanya cukup berjalan kaki sekitar 10 menit, jadi cukup dekat. Walaupun di sekitar Sint-James masih ada penginapan-penginapan lagi yang jauh lebih dekat lagi kalau kita akan mengakses Sint-James. Katedral Sint-James ini dibangun pada tahun 1897 oleh Ordo Fransiskan yang memang banyak tersebar di sekitar Kroasia dan Bosnia-Herzegovina. Kemudian Sint-James sempat direnovasi dan pembangunannya dimulai pada tahun 1934. Kemudian selesai pada tanggal 19 Januari 1969. Arsiteknya adalah Stepa Podorski yang berasal dari Zagreb, Kroasia. Sejak berita tentang penampakan Bunda Maria di Medjugorje pada tahun 1981, tercatat sekitar 50 juta orang sudah pernah datang berziarah dan mengunjungi Sint-James selain mengunjungi bukit tempat penampakan Bunda Maria. Siang hari, kami lalu menuju ke Apparition Hill yang ada di Bukit Pot Berdo. Saya tak menyangka kalau bukit tempat penampakan Bunda Maria yang ada di Pot Berdo ini cukup curam dan juga cukup tinggi untuk didaki. Sebelum mendaki, kita harus jalan kaki dulu sekitar 2 km dari pusat kota Medjugorje atau dari Sint-James Katedral menuju ke kaki bukit di Pot Berdo ini. Seperti asal-usul nama dari kota Medjugorje, Medjugorje artinya adalah di antara bukit-bukit. Kata ini berasal dari bahasa Slavia dan merupakan sebuah desa yang terletak di kaki bukit besar. Saat jalan menuju ke kaki bukit Pot Berdo ini cukup menanjak. Jadi kalau memang tidak mau keluar energi dan tidak mau terlalu capek, lebih baik memang naik taksi. Mungkin tarif taksi ke kaki bukit Pot Berdo ini sekitar 20 euro kalau kita dari tengah kota Medjugorje. Ini saya sudah sampai di kaki bukit Pot Berdo dan siap untuk mendaki ke atas. Sebelum mendaki ke atas, kita akan mendapatkan sebuah salib yang disebut dengan Blue Cross. Salib ini dianggap keramat karena pernah terjadi pada waktu orang berziarah dan berdoa di bawah kaki salib itu dan dikejar oleh tentara komunis. Mereka tidak terlihat oleh tentara komunis dan mereka bisa selamat dari kejaran tentara komunis tersebut. Jadi banyak yang percaya kalau tempat tersebut keramat dan keselamatan para peziarah dari kejaran tentara komunis adalah berkat perlindungan Tuhan. Dari Blue Cross tersebut perjalanan mulai mendaki dan di situ ada banyak batu-batu terjal dan batu-batunya juga cukup tajam. Jadi sebaiknya memang memakai sepatu yang tertutup karena kalau sepatu terbuka kita akan mudah tersandung oleh batu-batu tersebut. Sebaiknya memang memakai sepatu kets atau sepatu untuk mendaki. Pendakian menuju ke Bukit Pot Berdo ini juga tidak bisa dianggap remeh ya. Kalau tidak hati-hati, orang yang mendaki ke Bukit Pot Berdo ini akan mudah terpeleset. Saat itu memang cuaca kemarau dan tidak ada hujan. Kalau musim hujan mungkin harus lebih hati-hati lagi karena jalanan cukup licin. Perjalanan untuk mendaki ke atas sekitar 30-40 menit dan perjalanan turun ke bawah juga tidak mudah dan butuh waktu sekitar setengah jam.
Ini kita sudah sampai di atas, dan di atas suasananya cukup hening walaupun ada banyak orang yang berdoa dan berziarah. Kisah penampakan terjadi pada tanggal 24 Juni 1981 yang pertama, dan sampai sekarang juga menurut cerita yang beredar masih ada penampakan Bunda Maria. Bunda Maria menampakkan diri kepada 6 orang anak, yaitu Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Marija Pavlovic, Jakov Cholo, Vika Ivankovic, dan Ivan Dragicevic. Kisahnya bermula dari Ivanka Ivankovic yang waktu itu mengunjungi neneknya di Bijakovici pada waktu musim liburan panas. Bersama dengan Mirjana Dragicevic, ia mengunjungi neneknya dan mereka berjalan menuju ke Bukit Klinika. Namun pada saat sore hari, saat mereka menuruni bukit, Ivanka melihat perempuan bersinar melayang-layang di atas tanah berbatu di Podbrdo ini. Lalu Ivanka berteriak, "Mirjana, lihat, itu adalah Madonna." Lalu Mirjana tidak mau melihat di mana Ivanka menunjuk dan justru memarahinya dan mengatainya, "Jangan bodoh, mengapa Madonna menampakkan diri kepada kita?" Tapi keanehan Ivanka nampak menakutkan Mirjana sehingga keduanya lari cepat menuruni bukit. Ketika sampai di bawah bukit, mereka melihat teman lainnya, Mila Pavlovic, sedang mengumpulkan kambingnya di Podbrdo ini. 3 gadis itu kembali ke tempat di itu dan Ivanka melihat sosok bersinar saat itu. Sekitar pukul 6 sore, mereka mendekati tempat itu dan Ivanka berteriak, "Lihat di sana, pada jarak 200 meter, mereka melihat perempuan muda berpakaian abu-abu memegang sesuatu di tangannya." Gospa atau Bunda Maria dalam bahasa Kroasia memanggil mereka agar mendekat, tapi tak ada satu orang pun yang berani karena takut. Di hari berikutnya, Ivanka dan Mirjana merasakan dorongan yang sangat kuat untuk kembali ke Bukit Podbrdo tersebut. Di sore hari, ternyata memang Bunda Maria muncul lagi. Sejak itu, Bunda Maria sering muncul tak hanya kepada Ivanka dan Mirjana saja, tapi juga kepada keempat temannya. Walau belum diakui Vatikan, tetap saja Medjugorje ramai dikunjungi peziarah sampai saat ini. Dan ini adalah toko-toko souvenir di dekat Apparition Hill saat kita turun dari Bukit Podbrdo tersebut. Setelah turun dari Bukit Podbrdo, kami lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Statue of Risen Christ. Ternyata Statue of the Risen Christ ini ada di belakang Katedral Saint James. Dan waktu kami datang, ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sekitar statue. Mereka ingin berdoa dan mengambil air yang ada di patung tersebut. Statue of the Risen Christ ini dianggap salah satu keajaiban di Medjugorje. Entah kenapa, kaki kanan di patung Yesus tersebut sering keluar air yang menetes. Air yang menetes tersebut sering diusap oleh peziarah dengan tisu dan tisu tersebut dibawa pulang. Air tersebut dianggap mukjizat dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Antrian cukup panjang, saya sendiri harus antri selama 3 jam lebih untuk sampai di depan patung Yesus tersebut. Medjugorje memang termasuk terpencil dan ada di pelosok Bosnia. Tapi untuk mencapai Medjugorje tidak sulit, kita bisa naik bus dari Split di Kroasia. Alternatif lainnya, kita bisa naik bis dari Dubrovnik selama 2,5 jam. Bagi teman-teman yang kebetulan ada rencana untuk traveling ke Eropa atau memang ingin mengetahui situasi Eropa pasca pandemi ini, bisa baca buku Traveling ke Eropa pasca pandemi yang bisa diorder di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini.
Demikian informasi dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi, mohon di subscribe, like, dan share. Terima kasih.